Assalamualaikum wonder people. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Indonesia kehilangan salah satu ulama dan pemikir Islam yang sangat penting. Beliau adalah Profesor Dr. Haji Hamim Ilyas, Guru Besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sekaligus Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027. Beliau telah berpulang. Kepergian beliau bukan hanya menjadi duka bagi keluarga besar Muhammadiyah, tetapi juga bagi dunia akademik Islam, dunia gerakan Islam Indonesia. Sebab Kiai Haji Hamim Ilyas bukan sekedar dosen, pengajar, bukan hanya ahli tafsir, dan bukan pula semata-mata tokoh organisasi. Beliau adalah contoh langka dari seorang ulama yang mampu mempertemukan tiga dunia sekaligus: pesantren, kampus, dan gerakan pembaruan Islam. Dari pesantren, beliau mewarisi kedalaman tradisi. Dari kampus, beliau memperoleh ketajaman metodologi. Dari Muhammadiyah, beliau menemukan ruang pengabdian untuk menghadirkan Islam sebagai kekuatan pencerahan. Pertanyaan yang patut kita renungkan setelah kepulangan beliau adalah bagaimana Kiai Haji Hamim Ilyas mampu memadukan khazanah tradisi dengan gerakan pembaruan sehingga memberi sumbangan yang berharga bukan hanya bagi Muhammadiyah tapi juga bagi pemikiran keislaman bahkan kebangsaan di Indonesia. Jawabannya dapat ditelusuri dari perjalanan intelektual beliau. Kiai Haji Hamim Ilyas tumbuh dari lingkungan keilmuan Islam tradisional. Beliau pernah menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Pesantren membentuk fondasi penting dalam diri beliau. Kedisiplinan belajar, penghormatan pada ilmu, kedekatan dengan kitab-kitab keislaman klasik, turath, serta adab terhadap guru dan sanad keilmuan. Tradisi pesantren tidak hanya memberi pengetahuan agama, ia juga membentuk watak, sabar, tekun, rendah hati, tidak mudah gegabah dalam berbicara tentang agama. Namun, dalam perjalanan beliau tidak berhenti hanya di dunia pesantren saja. Beliau kemudian melanjutkan studi di YIN Yogyakarta yang kini menjadi UIN Sunan Kalijaga. Di ruang akademik inilah wawasan keagamaan semakin berkembang. Teks-teks Islam tidak hanya dibaca sebagai doktrin, tetapi juga dikaji melalui tafsir, sejarah, hukum Islam, pemikiran sosial, dan dibenturkan dengan problem-problem kemanusiaan. Perpaduan inilah yang membuat Kiai Haji Hamim Ilyas memiliki corak keilmuan yang khas. Ia tidak tercerabut dari tradisi, tapi juga tidak terkungkung di dalamnya. Ia menghargai khazanah klasik, tapi sadar bahwa umat hidup dalam zaman yang terus bergerak, terus berubah. Karena itu, agama perlu terus dibaca secara mendalam, secara kontekstual, dan bertanggung jawab. Dalam organisasi Muhammadiyah, Kiai Haji Hamim Ilyas dikenal melalui kiprahnya di Majelis Tarjih dan Tajdid. Lembaga ini merupakan salah satu jantung pemikiran keagamaan Muhammadiyah. Bahkan beliau sekarang menduduki sebagai ketuanya. Di dalamnya persoalan ibadah, keluarga, sosial, ekonomi, teknologi, kebangsaan, hingga isu kemanusiaan dibahas dengan pendekatan ilmiah, berbasis nos, dan berorientasi pada kemaslahatan. Sebagai Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Kiai Haji Hamim Ilyas berada dalam posisi yang sangat strategis. Ia tidak hanya berhadapan dengan teks agama, tapi juga dengan perubahan masyarakat. Ia tidak hanya membicarakan hukum, tapi juga arah keberagamaan umat. Di titik inilah kita dapat melihat karakter pembaruan yang beliau bawa. Bagi Kiai Haji Hamim Ilyas, tajdid bukan sekedar jargon. Tajdid bukan berarti membuang tradisi. Pembaruan Islam harus berangkat dari penguasaan sumber-sumber agama, kemampuan membaca realitas, dan keberanian merumuskan jawaban yang sesuai dengan tujuan syariat atau maqasid syariah. Dengan kata lain, pembaruan tidak cukup hanya dengan seruan kembali kepada Quran dan Sunnah, ar-ruju' ilal Quran wa Sunnah,
Yang juga diperlukan adalah kecakapan menafsirkan keduanya secara jernih, metodologis, dan berpihak pada kemaslahatan hidup manusia. Inilah sumbangan penting beliau bagi pemikiran Muhammadiyah. Beliau memperlihatkan bahwa Islam berkemajuan tidak boleh dangkal. Islam berkemajuan harus memiliki akar teologis, kedalaman tafsir, dan kepekaan sosial. Salah satu gagasan yang melekat pada Kiai Haji Hamim Ilyas adalah pemahaman tentang Islam sebagai rahmat. Bagi beliau, tauhid tidak berhenti sebagai pengakuan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa. Tauhid seharusnya melahirkan akhlak sosial. Ia harus tampak dalam keadilan, kasih sayang, penghormatan terhadap martabat manusia, dan kepedulian terhadap kehidupan bersama. Beliau juga istilahkan dengan hayat thayyibah, hayatun thayyibah, kehidupan yang baik, hidup yang baik. Dari sini muncul gagasan yang dikenal sebagai tauhid rahamutiyah. Gagasan ini menekankan bahwa keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang harus tercermin dalam cara umat beragama. Agama tidak semestinya berubah menjadi alat kebencian. Fikih tidak boleh dilepaskan dari tujuan kemaslahatan. Semua pemikiran tadi itu dapat dilihat dalam buku Fikih Akbar di sini. Nanti kita singgung soal itu. Sebaliknya, agama perlu menghadirkan keteduhan, keadaban, keberpihakan pada nilai-nilai kemanusiaan. Pandangan seperti ini sangat relevan bagi Indonesia hari ini. Kita hidup dalam masyarakat yang majemuk, baik dari sisi agama, budaya, pandangan politik, maupun ekspresi sosial. Di ruang publik, perbedaan sering kali mudah berubah menjadi kecurigaan. Agama kadang dipakai untuk mempertegas batas kelompok, bukan membangun jembatan kebangsaan, jembatan kebersamaan dalam sebuah bangsa. Dalam suasana yang semacam itu, pemikiran Kiai Haji Hamim Ilyas memberikan pengingat penting bahwa keragaman yang matang tidak diukur dari kerasnya suara, tetapi dari kemampuannya menghadirkan maslahat. Karena itu, beliau dikenal terbuka dalam membahas isu-isu keumatan dan kebangsaan. Beliau berani memasuki tema-tema yang tidak selalu sederhana, bahkan kontroversial, seperti relasi muslim dan non-muslim, ahlul kitab, perempuan, anak, budaya, dan kehidupan masyarakat yang plural. Keterbukaan ini bukan tanda kelonggaran tanpa prinsip. Ia justru lahir dari keluasan ilmu. Orang yang memiliki dasar keilmuan kuat biasanya lebih mampu membedakan mana yang pokok, mana yang prinsipil, dan mana yang cabang, mana yang usul, mana yang furu, mana yang prinsip akidah, dan mana yang merupakan ekspresi sosial, mana nilai universal Islam, dan mana bentuk kebudayaan yang dapat berubah sesuai ruang dan waktu. Disinilah karya-karya Kiai Haji Hamim Ilyas menemukan maknanya. Buku yang ditulisnya seperti Dan Ahli Kitab Pun Masuk Surga menunjukkan keberanian beliau membaca ulang relasi Islam dengan komunitas agama lain secara lebih luas. Sementara karya beliau, magnum opusnya Fikih Akbar yang ini, dan mungkin juga ada draft-draft lain yang belum dipublikasikan, memperlihatkan perhatian beliau pada dasar-dasar teologis Islam yang berorientasi pada rahmat, bukan sekedar pada perdebatan hukum formal. Melalui karya-karya itu, beliau tidak sedang mengaburkan batas agama. Beliau justru mengajak umat melihat bahwa Islam memiliki cakrawala yang amat luas. Islam bukan hanya identitas komunal, ia adalah jalan etis untuk menghadirkan kehidupan yang lebih adil, damai, dan manusiawi, hayatun thayyibah. Dalam konteks Muhammadiyah, Kiai Haji Hamim Ilyas memberi contoh penting tentang model ulama tarjih. Seorang ulama tarjih tidak cukup hanya menguasai dalil teks. Ia juga perlu memahami maqasid, membaca perubahan sosial, memiliki kepekaan terhadap problem umat. Beliau menunjukkan bahwa Muhammadiyah sebagai gerakan pembaruan tidak harus kehilangan akar keilmuan klasik. Sebaliknya, tajdid atau pembaharuan justru menjadi kuat ketika ditopang oleh tradisi yang dibaca secara kritis dan produktif. Beliau membawa kedalaman pesantren ke dalam Muhammadiyah, membawa ketelitian akademik dalam diskusi keagamaan, dan membawa semangat rahmat dalam wacana Islam berkemajuan. Maka, jika kita ingin merangkum warisan intelektual
Ki Haji Hamim Ilyas, ada beberapa hal yang perlu dicatat. Pertama, beliau mengajarkan bahwa tradisi Islam bukan museum masa lalu. Tradisi adalah sumber hikmah yang perlu terus digali. Kedua, pembaruan bukan sikap anti terhadap warisan ulama. Pembaruan adalah usaha menghidupkan kembali pesan Islam agar mampu menjawab tantangan zaman. Dan ketiga, tauhid harus melahirkan rahmat. Keimanan yang benar tidak berhenti di lisan, tetapi hadir dalam akhlak, sikap sosial, dan tanggung jawab kemanusiaan. Keempat, pemikiran Islam harus berani berdialog dengan realitas kebangsaan. Sebab umat Islam Indonesia hidup di dalam masyarakat yang plural, demokratis, dan terus berubah. Di tengah berbagai ketegangan keagamaan hari ini, warisan Ki Haji Hamim Ilyas terasa makin penting. Beliau mengingatkan bahwa ulama tidak harus tampil keras untuk disebut tegas, tidak harus menutup diri untuk dianggap menjaga akidah, tidak harus menolak perbedaan untuk disebut setia pada agama. Kadang, justru ketegasan yang paling matang lahir dari keluasan pandangan, kedalaman pandangan, dan kesetiaan yang paling dalam kepada agama tampak dari kemampuan menghadirkan rahmat bagi sesama. Ki Haji Hamim Ilyas telah berpulang, namun jejaknya tetap tinggal bersama kita di sini. Dalam karya-karyanya, dalam murid-muridnya, dalam tradisi akademik UIN Sunan Kalijaga, dalam kerja Majelis Tarjih dan Tajdid Muhammadiyah, dan dalam wacana Islam Indonesia yang terus mencari bentuk keberagamaan yang berilmu, teduh, dan berkemajuan. Mengenang beliau berarti mengenang satu model keulamaan yang sangat dibutuhkan hari ini. Keulamaan yang berakar pada tradisi, tetapi tidak membeku. Terbuka pada pembaharuan, tetapi tidak kehilangan arah. Menguasai tafsir, tetapi tidak sempit dalam melihat manusia. Teguh dalam tauhid, tetap lembut dalam menghadirkan rahmat. Semoga Allah menerima seluruh amal ibadah Kiai Haji Hamim Ilyas, mengampuni segala kekhilafannya, melapangkan kuburnya, dan menempatkan beliau di sisi terbaik di sisinya, di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mampu meneruskan pesan besar dari perjalanan intelektual beliau, bahwa Islam yang kuat bukanlah Islam yang paling kencang dan keras, melainkan Islam yang paling dalam menghadirkan ilmu, akhlak, keadilan, dan rahmat bagi kehidupan manusia. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.